orang-orang belum muncul juga. Kemana aja? Kok lama? Halo, sorry jaringanku jelek. Sorry, aku tiba-tiba disuruh beli makan, tapi aku malas keluar. Loh, itu kan sekarang ada aplikasi Gojek yang bisa pesan makan pakai HP aja. Nanti makanannya langsung diantar ke rumah kamu. Iya, masa kamu nggak tahu? Ih, dasar kurang update. Duh, aku nggak tahu apa sih itu Gojek, gimana cara kerjanya, nanti aku bayarnya gimana ya? Gojek pada dasarnya adalah sebuah aplikasi yang menghubungkan dua pengguna yang ingin menggunakan layanan sepeda motor dengan pengemudi terdekat, sehingga mereka akan bertemu sesegera mungkin. Aplikasi ini juga akan menghitung harga yang Anda perlu bayarkan berdasarkan jarak antara posisi Anda saat ini dengan tujuan yang Anda masukkan ke dalam aplikasi. Aplikasi ini tersedia di App Store dan Play Store juga. Iya, selain itu, selain layanan transportasi, si Gojek ini juga nyediain layanan pesan antar makanan loh. Di dalam dunia lain juga bisa bekerja sama dengan 125.000 merchant di berbagai kota di Indonesia. Ada 125 ribuan restoran loh di Indonesia ini yang terdaftar di GoFood. GoFood itu bagian dari Gojek, yang mana bagiannya untuk antar makanan. Oh alah gitu toh, gimana sih cara bayarnya? Soalnya aku ini nggak punya cash. Cara bayarnya gampang kok. Itu ada dua sistem. Yang pertama ada cash, atau juga bisa dengan e-money. E-money-nya itu dengan yang disebut GoPay kalau di Gojek itu. Nah, kalau mau pakai GoPay, kamu biasanya top up dulu di Indomaret, atau bisa pakai M-Banking, lebih praktisnya. Kasih tahu deh, Mel, caranya top up GoPay pakai M-Banking, soalnya dia lagi males keluar kemana-mana tuh. Caranya itu, pertama, buka M-Banking BCA kamu. Terus, tekan transfer virtual account. Jangan lupa menggunakan kode GoPay yaitu 7001 plus nomor handphone kamu. Setelah itu, pilih nominal yang ingin di-top up dengan biaya Rp1.000 per top up. Nah, dengan adanya fintech ini sangat mempermudah kita dalam melakukan transaksi walaupun kita sedang mager dan pengen di rumah aja. Oh, kamu tadi ngomongin tentang fintech itu apaan sih? Aku nggak ngerti. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology, adalah sebuah perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabung dengan teknologi. Bisa membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Nah, manfaat finansial teknologi itu membantu perkembangan perusahaan startup, meningkatkan kelayakan hidup, mengurangi jumlah pinjaman berbunga tinggi. Kemudian, layanan finansial ini pun membantu modal UMKM dengan bunga rendah dan mendukung inklusi keuangan. Jenis vintage itu ada payment, clearing, dan settlement. Vintage ini biasanya lebih sering digunakan untuk melakukan pembayaran pada berbagai merchant seperti pembayaran transportasi umum atau ojek online seperti Gojek itu tadi, atau GoPay. Selanjutnya, market agregator dari vintage ini akan mengumpulkan berbagai informasi dan data finansial yang akan dijadikan sebagai referensi oleh pengguna. Risiko dan manajemen financial teknologi jenis ini mempunyai konsep awal seperti seorang finance planner dalam bentuk digital bedanya. Fungsinya yaitu untuk melakukan perencanaan keuangan secara praktis dan mudah, sehingga bisa dipantau dimanapun dan kapanpun. Walah gitu ya guys. Makasih loh infonya. Tapi aku masih punya pertanyaan ini. Emang apa sih pengaruhnya fintech di Indonesia itu?
Nah, pelaku fintech di Indonesia itu masih dominan berbisnis pada segmen payment 43%, pinjaman 17%, dan sisanya berbentuk agregator, crowdfunding, dan lain-lain. Fintech di Indonesia masih mempunyai banyak ruang untuk tumbuh. Hal ini sudah diawali dengan munculnya Asosiasi Fintech Indonesia atau singkatannya AFI pada tahun 2015 yang menarik perhatian para pembisnis dengan tujuan menyediakan partner bisnis terpercaya dan dapat diandalkan untuk membangun ekosistem fintech di Indonesia yang berasal dari perusahaan-perusahaan Indonesia untuk Indonesia sendiri. Pada saat ini, 30% perusahaan di Indonesia sudah menggunakan fintech dan terus berkembang pesat dari yang awalnya hanya tumbuh 7% pada tahun 2016 sampai 2017, meningkat tajam menjadi 78% pada tahun 2017 dan sudah berjumlah 135 sampai 140 perusahaan. Dengan perkembangan pesat ini, dapat diperkirakan bahwa perkembangan fintech di Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Nah, fintech yang berkembang akan mendukung pencapaian 3 sasaran dari Master Plan Sektor Jasa Keuangan di Indonesia loh, pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Serta mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar, dan mendorong distribusi pembiayaan nasional yang masih belum merata di 17.000 pulau dan meningkatkan keuangan nasional. Wih, thank you guys infonya. Aku ini memang kurang update banget ya. Emang gitu. Memang gitu. Kamu emang dari dulu kurang update. Ya. By the way, aku izin makan dulu ya guys. Makanya aku pesen tadi pakai Gojek tuh sudah dateng. Thank you loh, kalian memudahkan hidupku. Maksudnya fintech guys, bukan kalian. Ya udah, aku juga mau kerjain tugasku dulu, numpuk nih. Iya, aku juga nih. Bye guys. Bye. Bye.